Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Ibu ucapkan selamat datang di SMA Negeri 1 Palimanan untuk kalian semua. Perkenalkan, nama Ibu Yanti Susilawati SE MPD, merupakan guru kalian, guru ekonomi. Pada pertemuan kali ini kita akan masuk ke bab 1, akan membahas tentang dasar-dasar permasalahan ekonomi. Mungkin kalian sudah pernah belajar tentang ilmu ekonomi pada saat SMP ya. Tapi untuk mengulang kembali supaya kalian ingat, kita akan mengulang sedikit tentang ilmu ekonomi tersebut. Ekonomi sebetulnya merupakan bahasa Yunani yaitu ekonomia, terdiri dari dua kata yaitu eikos dan nomos. Eikos berarti rumah tangga dan nomos berarti aturan, kaidah, atau pengelolaan. Jadi, ilmu ekonomi menurut kalian apa? Iya, jadi ilmu ekonomi adalah ilmu yang mengatur tentang rumah tangga. Ya. Inti masalah ekonomi yaitu kebutuhan manusia yang tidak terbatas, sedangkan alat pemuas kebutuhannya terbatas. Hal tersebut menimbulkan kelangkaan. Nah, kelangkaan itu terdiri dari kelangkaan sumber daya alam. Contoh, seperti kita lihat sekarang, BBM yang kita gunakan, kendaraan semakin banyak, sedangkan BBM itu merupakan barang yang tidak mudah diperbaharui, nunggu beribu-ribu tahun ya. Jadi akan menimbulkan kelangkaan. Begitupun dengan sumber daya alam yang lain, contohnya air. Di kota-kota besar, air bersih sudah menjadi hal yang langka. Kelangkaan yang lainnya adalah kelangkaan sumber daya manusia. Entah itu karena bencana alam, seperti sekarang terjadi di mana-mana ya. Makanya kita harus menjaga alam kita supaya alam tidak marah dengan kita. Kemudian sumber daya modal dan sumber daya wirausaha juga menimbulkan kelangkaan-kelangkaan. Karena apa? Karena kebutuhan manusia tadi yang tidak terbatas, sedangkan alat pemuasnya adalah terbatas. Karena kelangkaan tersebut, maka menimbulkan skala prioritas. Di kelangkaan-kelangkaan itu, mau tidak mau, kita akan harus mencari pilihan-pilihan. Karena di kehidupan sehari-hari, manusia harus dihadapkan dengan pilihan atau choice, baik untuk memenuhi kebutuhan maupun mengalokasikan seluruh pendapatannya. Oleh karena itu, kita harus selalu dihadapkan pada masalah pilihan terhadap kebutuhan mana yang penting atau yang harus didahulukan dan kebutuhan mana yang bisa dipenuhi di kemudian hari. Nah, bahasa kerennya life is choice ya. Jadi kalau kamu itu dalam kehidupan sehari-hari pun begitu. Mungkin secara manusia kita pengen semuanya, tapi tidak bisa. Pilihan itu harus tetap kita ambil. Kalau kita sudah memperoleh A, si B harus dikorbankan ya. Nah, pilihan-pilihan yang kita hadapi itu menimbulkan skala prioritas. Karena apa? Manusia itu kan ulil albab ya, selalu berpikir, oh berarti kita itu pilihannya ingin yang terbaik. Nah, untuk mendapatkan pilihan terbaik itulah yang disebut dengan skala prioritas. Karena apa? Tuntutan dalam memenuhi kebutuhan hidup itu menyebabkan adanya skala prioritas. Nah, di pelajaran ekonomi maksudnya kita adalah skala prioritas secara ekonomis. Bagaimana? Karena pendapatan yang kita peroleh itu harus bisa mencukupi seluruh pengeluaran kita. Entah itu kebutuhan, baik untuk konsumsi, produksi, maupun untuk ditabung. Nah, karena jumlah kebutuhan konsumen tadi seperti awal Ibu bilang adalah tidak terbatas, maka sebaiknya disusun skala prioritas kebutuhan atau daftar urutan kebutuhan, sehingga pendapatan yang kita miliki itu
harus disesuaikan dengan urutan-urutan kepentingan. Jadi maksudnya Ibu di sini misalkan kalian itu misalkan punya budget atau pendapatan adalah dari orang tua itu per bulan misalkan 300.000. Nah, uang 300.000 itu harus kalian manage dengan sebaik-baiknya. Misalkan ada kebutuhan antara beli baju atau beli sepatu. Nah, skala prioritas di sini maksudnya kita harus bisa memilih apakah beli baju atau sepatu. Mungkin teman-teman, iya kalian bilang jawab ya mau sepatu dan baju dua-duanya. Tapi kan kebutuhan ke budget atau pendapatan kalian terbatas. Karena terbatas maka harus ada pilihan. Kalau ada pilihan maka harus ada skala prioritas. Nah, dilihat bagaimana untuk menentukan pilihan yang terbaik. Kalian lihat antara sepatu dengan baju itu mana yang lebih penting. Misalkan baju masih banyak sedangkan sepatu cuma satu dan sudah rusak. Berarti yang diutamakan atau skala prioritas kalian adalah membeli sepatu bukan baju. Maksud Ibu seperti itu. Dalam keseharian kalian harus bisa menentukan hal-hal tersebut. Di hukum Engel berbunyi bahwa semakin besar pendapatan, maka semakin kecil pendapatan yang digunakan untuk konsumsi dan sebaliknya. Mungkin kalian bingung, kok begitu ya Bu? Pendapatannya semakin gede kok malah pendapatan yang digunakan untuk konsumsi sedikit. Kita bandingkan, seandainya si A pendapatannya adalah 1 juta sebulan, sedangkan si B pendapatannya adalah 10 juta satu bulan. Nah, si A untuk tadi Ibu bilang bahwa kebutuhan untuk pendapatan itu kan dikeluarkan untuk konsumsi, produksi, dan ditabung. Untuk si A yang pendapatan sebulannya adalah cuma 1 juta, mungkin yang bisa dipenuhi adalah untuk kebutuhan konsumsi saja. Malah kurang kali ya. Cuman misalkan dipaksa-paksa harus cukup misalkan 1 juta. Berarti si A itu mengeluarkan konsumsi adalah full. Semua pendapatan dia digunakan 1 juta. Sedangkan si B pendapatannya 10 juta, untuk konsumsi mungkin dia digunakan hanya 1 bulan itu 3 juta. Yang lainnya untuk produksi dan tabungan. Artinya berarti antara untuk konsumsi dan non konsumsi lebih banyak yang non konsumsinya. Itu yang disebut pendapatannya semakin besar, maka untuk konsumsinya digunakan adalah semakin kecil. Jadi bukan oh ini kan 1 juta, ini 3 juta Bu, gedean 3 juta, bukan. Tapi pembandingnya adalah dengan pendapatan yang diperoleh oleh orang tersebut. Oke? Oke, sekarang kita lanjutkan. Lalu kebutuhan itu apa sih? Kebutuhan dalam bahasa Inggris itu disebut dengan needs, merupakan hal dasar yang harus dipenuhi manusia untuk memenuhi kebutuhannya karena berpengaruh kepada derajat kemanusiaan. Ingat ya, harus di bold atau digarisbawahi. Kalau tidak terpenuhi kebutuhan manusia itu akan berpengaruh terhadap derajat kemanusiaannya. Nah, misalkan adalah sandang, pangan, papan ya di sini. Maksudnya apa, Bu? Nah, misalkan kalian itu tidak pakai baju. Kan dipertanyakan tuh kenormalan kalian sebagai manusia normal. Itu yang disebut dengan derajat kemanusiaan. Atau kalian tidak punya tempat tinggal. Tempat tinggal itu bukan harus milik pribadi yang misalkan kontrak atau numpang di rumah saudara, berarti kan punya tempat tinggal. Tapi kalau misalkan kalian itu tidak punya tempat yang ditinggali, maka derajat kalian manusia itu dipertanyakan. Maka kebutuhan itu harus dipenuhi. Jadi kebutuhan itu sama enggak dong dengan keinginan? Dari bahasa Inggrisnya saja kan need dengan wants. Need dengan wants itu berbeda, ya. Jadi kebutuhan dengan keinginan itu tidak sama, betul ya. Jadi kalau kebutuhan itu memang harus suka tidak suka, ada tidak ada harus terpenuhi. Nggak mungkin kan kalian lapar hari ini, makannya adalah bulan depan. Ya, harus terpenuhi hari ini juga. Itulah yang disebut dengan needs atau kebutuhan. Sedangkan keinginan adalah hanya harapan. Seandainya pun tidak terpenuhi tidak masalah dan derajat kita sebagai manusia tidak dipertanyakan. Paham sampai sini? Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya. Jadi macam-macam kebutuhan itu bermacam-macam.
dilihat dari intensitasnya, kebutuhan itu ada primer, sekunder, dan tersier. Kebutuhan primer dari kata primary adalah kebutuhan yang dasar atau basic ya. Seperti tadi Ibu bilang kebutuhan sandang, pangan, dan papan itu merupakan kebutuhan dasar sebagai manusia. Kemudian kebutuhan sekunder dari kata second. Second itu adalah kedua. Setelah kebutuhan primer terpenuhi, maka manusia akan mempunyai kebutuhan sekunder ya. Sekunder itu contohnya ada yang beranggapan bahwa kebutuhan sekunder dan tersier adalah bukan kebutuhan tapi keinginan ya. Tapi ada yang membedakan juga bahwa itu tetap kebutuhan ya. Yang penting kalian itu mengetahui bahwa kebutuhan yang mendasar atau basic adalah kebutuhan primer. Kalau sudah terpenuhi baru sekunder, misalkan sepeda atau motor atau HP ya. Itu kebutuhan sekunder. Kemudian kebutuhan tersier adalah atau disebut juga dengan kebutuhan akan barang-barang mewah. Kebutuhan akan barang-barang mewah ini atau kebutuhan sekunder setiap orang itu berbeda-beda tergantung persepsi masing-masing. Yang penting kebutuhan tersier itu adalah kebutuhan barang mewah seperti perhiasan berlian, ya kan? Atau misalkan kapal pesiar, itu adalah kebutuhan tersier. Sedangkan kebutuhan menurut sifatnya terbagi menjadi dua, yaitu jasmani dan rohani. Ingat, tubuh kita itu terdiri dari dua, yaitu jasmani. Jasmani itu adalah raga kita dan rohani adalah jiwa kita. Untuk jasmani dan rohani itu tetap mempunyai kebutuhan yang harus kita penuhi. Untuk jasmani misalkan adalah makan, minum, pakaian, itu adalah kebutuhan untuk badan kita, untuk raga kita. Sedangkan kebutuhan untuk rohani atau jiwa kita, contohnya kalian sekarang sedang belajar, itu adalah kebutuhan untuk rohani. Misalkan beribadah, berekreasi, ya. Jadi harus seimbang kebutuhan jasmani dan rohani itu tercukupi. Supaya apa? Supaya kita sehat jasmani dan rohani. Kemudian kebutuhan menurut waktu. Kebutuhan menurut waktu itu terbagi menjadi dua, yaitu kebutuhan sekarang dan kebutuhan masa depan. Kebutuhan sekarang itu adalah kebutuhan yang harus dipenuhi sekarang juga, tidak untuk nanti. Contoh apa? Oke, siapa yang bisa menjawab? Kalau kalian lapar, harus? Iya, betul. Harus makan. Itu adalah kebutuhan sekarang. Kalian haus? Minum. Gak mungkin kan minumnya bulan depan atau minggu depan? Iya, itu adalah kebutuhan sekarang. Jadi harus terpenuhi. Atau misalkan obat untuk si sakit. Kemudian kebutuhan masa depan adalah kebutuhan yang untuk dipenuhi masa depan. Tadi Ibu mencontohkan adalah obat untuk si sakit merupakan kebutuhan sekarang. Tapi obat yang di ibu kalian yang ada di rumah di kotak P3K merupakan kebutuhan masa depan. Karena apa? Persiapan atau bahasa kita untuk berjaga-jaga seandainya ada anggota keluarga yang sakit. Kemudian kebutuhan masa depan yang lainnya contohnya adalah tabungan, asuransi. Kebutuhan menurut wujud dibagi juga menjadi dua, yaitu material dan immaterial atau psikologis. Kebutuhan material itu adalah kebutuhan yang berwujud, yang bisa diraba, bisa dilihat ya. Contohnya adalah baju, kerudung yang ibu pakai, atau HP, atau misalkan laptop kalian, itu merupakan kebutuhan material. Sedangkan imaterial atau psikologis yang tidak tampak. Jadi misalkan kebutuhan akan pendidikan ya, itu merupakan kebutuhan yang tidak tampak kan. Pendidikan apa itu? Tidak tampak kan wujudnya, tapi kita bisa merasakan. Atau kebutuhan yang contoh yang lainnya silahkan kalian cari ya, supaya kalian bisa mencari jawabannya. Selanjutnya adalah kebutuhan menurut subjek. Kebutuhan menurut subjek dibagi juga menjadi dua, yaitu kebutuhan individu dan kebutuhan masyarakat. Kebutuhan individu itu adalah kebutuhan untuk diri sendiri. Setiap individu belum tentu sama kebutuhannya dengan individu yang lain. Jika profesinya sama, mungkin kebutuhannya adalah sama. Pelajar dengan pelajar, kebutuhan individunya mungkin pasti sama.
buku, butuh bolpen ya. Tapi kalau profesinya sudah berbeda, misalkan petani, kebutuhan individunya pasti berbeda. Petani membutuhkan cangkul atau traktor, pelajar membutuhkan buku atau bolpen ya. Jadi berbeda. Sedangkan kebutuhan masyarakat adalah kebutuhan secara umum. Misalkan adalah jalan raya, kemudian rumah sakit, ya kebutuhan untuk semua orang bisa menggunakan. Kemudian faktor-faktor apa dong yang mempengaruhi kebutuhan? Faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan adalah yang pertama keadaan alam atau lingkungan. Jadi jika kita berada di alam atau lingkungan yang berbeda, maka kebutuhannya tidak sama dengan mereka yang di lingkungan atau alamnya berbeda juga. Kita di Indonesia dengan 2 musim, untuk mereka yang 3 musim mungkin berbeda. Misalkan kita tidak butuh jaket yang tebal walaupun musim dingin, musim penghujan ya. Tapi untuk mereka yang tinggal di daerah 3 musim, misalkan musim salju, akan membutuhkan baju-baju yang lebih tebal dibandingkan kita. Nah, itu faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan. Begitu juga dengan pendidikan. Pendidikan mereka yang lulusan SD dengan mereka yang lulusan SMA, kebutuhannya tentu berbeda. Coba siapa yang bisa mencontohkan? Oke ya. Walaupun sekarang itu kalau untuk HP maupun SD, SMP, SMA semuanya adalah membutuhkan ya. Jadi mungkin kebutuhan pendidikan mereka mungkin bukunya tentang materinya berbeda dengan mereka yang lulusan misalkan untuk mereka yang pendidikannya adalah SMA gitu. Untuk agama juga sama, kebutuhannya belum tentu sama. Untuk misalkan yang non muslim dengan muslim, contoh kebutuhan akan daging sapi untuk mereka yang muslim pasti dibutuhkan. Tapi untuk kami yang muslim tidak membutuhkan daging babi, contoh ya. Jadi kebutuhan daging babi mungkin berbeda untuk kami yang muslim, untuk mereka yang non muslim pasti membutuhkan. Begitupun dengan adat istiadat dan peradaban. Lanjut lagi yaitu kita kemudian apa dong untuk tadi kebutuhan itu alat pemuasnya. Nah, alat pemuas kebutuhan itu berdasarkan kegunaannya kita bagi menjadi 2, yaitu barang konsumsi dan barang produksi. Barang konsumsi maksudnya adalah barang yang digunakan untuk habis terkonsumsi atau habis terpakai. Misalkan pakaian, makanan, ya kan, minuman. Sedangkan barang produksi adalah barang yang untuk memproduksi barang lain. Ya. Kemudian alat pemuas kebutuhan selanjutnya adalah dilihat dari cara memperolehnya. Satu adalah barang ekonomis. Barang ekonomis yaitu barang yang diperoleh dengan adanya pengorbanan. Artinya untuk memperoleh barang tersebut dibutuhkan pengorbanan. Tidak semua pengorbanan itu berbentuk uang. Bisa waktu, bisa tenaga. Nah, itu juga merupakan yang dikorbankan berarti merupakan barang ekonomis. Contoh, baju. Kalian, saya Bu, ayah atau ibunda saya adalah penjahit, tidak memerlukan uang untuk membeli baju. Tapi kan ibu atau ayah kalian untuk membuat baju itu membutuhkan tenaga dan waktu untuk membuat baju. Nah, ada tenaga dan waktu yang dikorbankan ayah bunda kalian, berarti barang tersebut adalah barang ekonomis. Jadi, barang ekonomis itu tidak harus yang dikorbankan adalah berbentuk uang. Sedangkan barang bebas adalah barang yang untuk memperolehnya tidak memerlukan pengorbanan. Contohnya sinar matahari, udara, angin, ya. Itu pemberian Allah dari kita semua. Jadi nikmatilah selama kita sehat. Kenapa Ibu bilang selama kita sehat? Contoh, angin, udara atau oksigen yang kita butuhkan selama kita sehat adalah free. Tapi saat kita sakit, kita butuh oksigen pakai tabung, pakai selang, ya kan? Itu bayar. Nah, kalau pakai selang, pakai tabung itu bukan merupakan oksigen, sama-sama oksigen, tapi merupakan barang ekonomis, bukan barang bebas lagi. Kalian paham sampai sini? Oke, lanjut ya. Kemudian
alat pemuas kebutuhan berdasarkan hubungannya dengan benda lain dibagi menjadi dua, yaitu barang substitusi dan barang komplementer. Barang substitusi adalah barang pengganti. Artinya jika tidak ada barang tersebut, ada penggantinya. Itu yang disebut dengan barang substitusi. Contoh, kalian lapar, tidak ada nasi, ganti dengan roti. Tidak ada roti, kita ganti dengan ubi. Itu merupakan barang substitusi. Sedangkan barang komplementer adalah barang yang lebih bermanfaat atau berguna jika digunakan secara bersama-sama. Contoh, benang dengan jarum. Benang mungkin berguna, tapi lebih berguna saat bertemu dengan jarum. Siapa yang bisa mencontohkan lagi? Contohnya adalah bensin. Dengan apa bensin? Betul, bensin dengan kendaraan, entah itu motor ataupun mobil ya. Paham? Itu disebut dengan barang komplementer. Selanjutnya adalah berdasarkan pengaruhnya terhadap proses produksi dibagi menjadi tiga, yaitu bahan mentah atau bahan baku, barang setengah jadi, dan barang jadi. Bahan mentah atau bahan baku adalah barang yang masih dari alam. Jadi belum tersentuh oleh tangan kita manusia, belum mengalami proses produksi. Contoh adalah pohon. Pohon kalau sudah dipotong, kemudian kayunya menjadi kayu gelondongan atau papan, sudah merupakan bukan bahan mentah lagi, tapi merupakan barang setengah jadi. Nah, papan atau kayu gelondongan itu kemudian dibuat menjadi meja, kursi, atau lemari, berarti sudah menjadi barang jadi. Jadi kalian paham ya, bahan baku, bahan setengah jadi, dan bahan jadi. Silakan kalian cari contohnya dari barang tersebut. Ibu misalkan dari menjadi baju sutra atau kain sutra. Kira-kira bahan bakunya apa ya? Oke, betul. Ulat atau kepompong ya. Nah, setengah jadinya adalah benang atau benang sutranya ya. Oke, bentar. Selanjutnya adalah kita masuk ke masalah pokok ekonomi. Masalah pokok ekonomi itu seperti yang kalian lihat di slide PPT kita adalah terbagi menjadi tiga, masalah produksi, konsumsi, dan distribusi. Sedangkan masalah pokok menurut tokoh modern adalah what, how, dan for whom. Kita bahas ya satu-satu. Nah, kalau produksi itu kan menambah nilai guna barang dan jasa. Jadi bagaimana dalam kegiatan itu kita menciptakan atau menambah nilai guna suatu barang atau suatu benda. Sedangkan kebalikannya adalah masalah konsumsi, menyangkut kegiatan menghabiskan atau mengurangi kegunaan suatu benda. Yang tidak kalah pentingnya adalah masalah distribusi. Karena apa? Menyangkut kegiatan menyalurkan barang dari produsen ke konsumen. Masalah pokok itu sebetulnya ada terbagi dua ya. Ada yang tradisional dan modern. Kalau tradisional itu kita tidak bahas karena tradisional itu hanya mengenal bahwa kebutuhan itu hanya untuk diri sendiri. Belum mengenal yang namanya mencari keuntungan atau mencari laba ya. Karena apa? Yang penting bisa memenuhi kebutuhan sendiri. Nah, masyarakat tradisional itu kita kenal dengan masyarakat primitif ya. Sekarang hampir tidak ada. Makanya kita bahas adalah masalah pokok menurut tokoh-tokoh modern. Bagaimana atau apa barang yang harus diproduksi atau what, kemudian bagaimana barang itu diproduksi, apakah menggunakan tenaga manusia saja atau tenaga manusia dan pakai mesin, atau kemudian untuk siapa barang tersebut diproduksi, apakah untuk pria atau wanita atau untuk semua kalangan atau semua maksudnya laki-laki atau perempuan. Jadi itu termasuk daripada forum.
Oke, terima kasih. Ternyata waktu kita sudah habis, tidak terasa ya. Semoga materi yang Ibu sajikan kalian pahami. Kalau kalian belum paham, untuk sesi selanjutnya kita akan bertemu kembali. Silakan kalian tanyakan pada pertemuan tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.